Perkenalkan, nama saya Serina Lubantoruan. Di sini saya akan menjelaskan kasus korupsi yang ada di lingkungan sekitar saya, yaitu di Kota Bengkulu. Nah, saya mengambil kasusnya itu di Teluk Sagara tentang pembangunan pemukiman kumuh. Kota Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Provinsi Bengkulu menahan 2 tersangka dugaan korupsi pembangunan infrastruktur pemukiman kumuh di Kota Bengkulu tahun anggaran 2016. Kasus ini tersangkanya adalah Kepala DPU Provinsi Bengkulu yang berinisial AR. Kronologisnya, AR meminta stafnya yang berinisial MH untuk mengerjakan proyek pemukiman kumuh dengan cara meminjamkan ke perusahaan PT Abadi Group milik terdakwa FB atau stafnya. Nah, pada saat pencairan dana, uang, maka, dan termin tahap pertama, AR meminta kepada MH sebesar 2,3 miliar. Kemudian, uang sebanyak itu disetorkan kepada AR dalam 2 tahap. Nah, tahap pertama sebesar 1,5 miliar dan tahap kedua itu sebesar 800 juta. Nah, ada 5 tersangka yang ditetapkan dinilai telah melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, para tersangka berdasarkan hasil audit telah merugikan negara sebesar 3,5 miliar dan nilai proyek tersebut sebesar 11 miliar. Berasal dari APBN melalui kegiatan P2BL, Bidang Cipta Karya, Kementerian PU, dan Perumahan Rakyat. Setelah melewati berbagai persidangan, sidang terakhir yang dipimpin oleh Hakim Ketua Joner Manik di Kota Bengkulu menyatakan bahwa AR terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 2 dan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Akibat perbuatannya tersebut, negara mengalami kerugian banyak yaitu 3,5 miliar dalam proyek pembangunan infrastruktur permukiman kumuh di Kota Bengkulu. Nah, hukuman yang dijatuhkan majelis hakim itu kepada terdakwa AR selama 5 tahun penjara dan denda 200 juta. Dampak tindakan korupsi yang dilakukan AR bagi masyarakat yaitu yang pertama, pembangunan pemukiman kumuh di Kota Bengkulu tidak terrealisasi padahal dana APBN-nya sudah cair. Nah, yang kedua, masyarakat mengalami kesehatan yang buruk karena pembangunan fasilitas tidak berjalan dengan baik. Yang ketiga, masyarakat sekitar kecewa terhadap pemerintah dikarenakan masyarakat merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah. Yang keempat, masyarakat tidak mendapatkan fasilitas yang layak seperti rumah sebagai tempat tinggalnya, air bersih, atau pakaian yang layak untuk dipakai sehari-hari. Kelima itu, lingkungan masyarakat sering terjadi banjir karena tidak ada pembangunan fasilitas di pemukiman mereka sendiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf.